Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz Bimo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4. Subtema 1, pembelajaran ke-1, kedua, dan ketiga. Mari kita awali aktivitas belajar kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Benny hobi berolahraga. Hari ini Benny dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerakan-gerakan bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Berbicara lagu yang bersemangat, kita jadi teringat tentang tangga nada. Teman-teman, masih ingatkah kalian tangga nada apa yang digunakan pada lagu yang bersemangat? Untuk mengetahuinya, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C dan bersifat riang gembira. Sedangkan tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya diawali dan diakhiri nada la sama dengan A dan bersifat sedih. Beberapa contoh lagu yang bernada mayor antara lain Indonesia Raya, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Dari Sabang sampai Merauke, dan Garuda Pancasila. Sedangkan contoh lagu yang bernada minor antara lain Syukur, Gugur Bunga, Himne Guru, Indonesia Pusaka, dan Mengheningkan Cipta. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturan tersebut menjadi ciri khas sebuah pantun, yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larit. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Dan yang keempat, bersajak atau berima AB. Teman-teman, hari ini Benny merasa gembira. Rasa gembiranya diungkapkan melalui pantun. Dengarkan pantun yang dibaca Benny berikut ini. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Teman-teman, demikian tadi sebuah pantun yang dibacakan oleh Benny. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, pantun bersajak AB. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda,
dan pantun tua. Pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Isi pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Berikut ini contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayahku pulang membawa oleh-oleh. Pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Berikut ini contoh pantun muda. Tali kapas, tali kawat, pohon randu, buahnya lebat. Kalau pemudanya kuat, negara pun akan hebat. Pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Berikut ini contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Teman-teman, pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi ketika kita sedang senang, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang sehat, dan ketika kita sedang sakit, dapat kita tulis melalui pantun. Ke pasar membeli kue bolu, tidak lupa membeli mangga. Jika ingin sehat selalu, rajin-rajinlah berolahraga. Nah teman-teman, itu tadi materi kita tentang pantun. Sekarang mari kita lanjutkan kembali materi kita tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Teman-teman, kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi, baik interaksi antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.
Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi seorang ibu dengan anaknya merupakan contoh interaksi antar individu. Contoh lain interaksi antar individu adalah seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran, seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan, dan seorang anak menolong temannya yang terjatuh. Seorang guru yang sedang berbicara dengan murid-muridnya merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh lain interaksi individu dengan kelompok antara lain orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara, ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi, dan seorang ustadz yang berceramah dalam pengajian. Interaksi kelompok dengan kelompok ditunjukkan oleh dua tim sepak bola dalam sebuah pertandingan sepak bola. Contoh lain interaksi kelompok dengan kelompok antara lain pertandingan basket antar sekolah, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas, serta permainan gobak sodor. Teman-teman, interaksi sosial sangat penting dilakukan oleh setiap individu. Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada persatuan atau kebersamaan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan antara lain bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Sedangkan interaksi yang mengarah ke perpecahan antara lain saling mengejek teman dan berkelahi dengan teman. Teman-teman, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Meskipun berbeda, setiap warga masyarakat hendaknya selalu menjaga interaksi yang baik. Karena dengan interaksi yang baik akan dapat mendukung pembangunan nasional. Berikut ini upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengadakan kegiatan kerja bakti, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah, dan mengadakan pementasan kesenian daerah. Teman-teman, kekuatan pada sebuah masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam sebuah masyarakat dapat kita ungkapkan melalui pantun. Contohnya adalah sebuah pantun berikut ini. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang lain yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Contohnya pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat, masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Teman-teman, pantun tersebut sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk memahami sebuah pantun yang berisi nasihat,
Coba kalian membuat pantun yang berisi nasihat dan coba kalian tuliskan arti atau makna pantun tersebut. Demikian teman-teman materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.